Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah memberi Santo Antonius Abbas anugerah untuk mengabdikan diri di padang gurun dengan cara hidup yang mengagumkan. Semoga karena doa-doanya kami dapat menyangkal diri dan senantiasa mengasihi Engkau lebih segala sesuatu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam istirahat Allah masih berlaku. Karena kabar kesukaan itu diberitakan juga kepada kita, sama seperti kepada nenek moyang kita. Tetapi sabda pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh seiring dengan pertumbuhan mereka, sebab mereka tidak beriman. Tetapi kita yang beriman akan masuk ke tempat istirahat, seperti yang dikatakan Allah, "Aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku." Hal ini dikatakan Allah, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu ayat kitab suci, pada hari ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Dan dalam kitab suci yang sama kita baca, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam peristirahatan itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Karya Allah telah kami dengar dan kami ketahui, dan diceritakan kepada kami oleh para leluhur. Kami meneruskannya pada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, serta perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Supaya anak cucu mereka menceritakannya pula pada anak turunan mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang teguh perintah-perintahnya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Jangan sampai seperti nenek moyangnya, mereka menjadi angkatan pendurhaka dan pemberontak,
angkatan yang tidak lurus hati, dan jiwanya tidak setia kepada Allah. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Surah Nabi Agung telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumunan sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka rumah, di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya ke dalam hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang ada di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkata Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di ufuk langit nan merah, gembira semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi, ditinggal segala bunyi suara alami yang bergaya termurni di
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami hantarkan kepadamu persembahan roti dan anggur ini bersama dengan suka duka hidup kami. Semoga Engkau berkenan menyucikannya sebagai santapan pengudusan diri kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah, terjadilah karyanya yang mengagumkan itu. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut sebagai kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milikmu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mengkuduskan dalam persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terima dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan aku." Agar kita mewartakan harapan iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus serta rohani dengan semuanya. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang kami doakan. Mari kita ingat intensi-intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam perayaan ini. Kita mohon keselamatan bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, dan kesembuhan bagi saudara dan saudari kita yang sedang sakit, yang sedang berada di rumah-rumah mereka, atau yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Dan mari secara khusus kita mohon berkat Tuhan bagi kita sendiri yang setiap pagi berkumpul di depan altar ini, bagi anak-anak, cucu dan sanak keluarga yang dipercayakan kepada tanggung jawab kita. Kita mohon Tuhan memberkati setiap kita dan kesehatan yang sehat walafiat,
menjaga dan menjaga setiap kita dari mara bahaya bencana atau dari semua hal yang membahayakan jiwa maupun raga. Dan kita mohon Tuhan berkati setiap pekerjaan yang kita lakukan sampai dengan saat ini. Semoga melalui pekerjaan nama Tuhan dipermuliakan dan rezeki hidup kita nikmati. Mari kita bersama serikat sabda Allah dan susah-susah di Roh Kudus mendoakan saudara dan saudari kami yang hari kematian yang diperingati pada hari ini. Pater Lawrence Friedel dari Amerika Serikat, Pater Clemens Voss dari Jerman, Pater Stefan Fuchs dari Spanyol, Pater Richard Sedi dari Jerman, Pater Arnold Dupont dari Ende, Pater Gottfried van Scher dari Jerman, Pater Johannes Simbuch dari Spanyol, Pater Alfredo Rosenbach dari Chile, Pater Thomas Seko Onsolko dari India, Pater Maria Koch Nimong dari Ghana, Suster Elgrado Cenko, dan saudara-saudara kami yang sudah menghadap hadirat membuka pintu surga dan perkenankan mereka menikmati kebahagiaan abadi. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Sebab kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Semoga damai Tuhan selalu bersama. dan bersama rohmu, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang undang ke perjamuan ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami memuji Engkau. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rai, Engkau telah membantu Santo Antonius mengalahkan kuasa kegelapan dengan gemilang. Semoga setelah dipuaskan dengan sakramen ini, kami mampu untuk mengatasi segala tipu daya setan dan dikuatkan dalam perjalanan kami menuju kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. atas kami dan sumberkan kita doakan pada hari ini, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang sambil cinta dan damai Tuhan. Amin. 554 ayat kedua.